Mas Menteri, soal P3K tadi bagaimana? P3K tadi gimana? Kemungkinan Kami masih menunggu jawaban surat yang kami kirimkan kepada Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan rencana pelelangan formasi sisa di tahap 2 dari sisa tahap 1. BKN pesankan kepada pelamar jangan asal memilih formasi. Bagi rekan-rekan yang mendapatkan formasi sisa ini, untung akan dijadikan P3K full time. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik, kita akan sampaikan informasi pertama ini untuk rekan-rekan P3K formasi tahap 2. Ingat ya, pelamar P3K 2024 tahap 2 ini nanti berebut sisa formasi. Honorer non-database harus cermat. Berikut pesan BKN. Para honorer non-database BKN dan lulusan PPG harus cermat melakukan pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Pasalnya, para pelamar P3K tahap 2 juga memperebutkan formasi yang sama seperti tahap 1. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, pengumuman hasil seleksi kelulusannya, khususnya tahap 1 nanti akan disampaikan pada tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024 setelah dilaksanakan seleksi di tanggal 2. Sementara untuk pendaftaran P3K tahap 2 ini dimulai 17 kemarin sampai dengan 31 Desember. Jadi para pelamar tahap 2 ini baru bisa melihat jumlah real formasi yang akan diperebutkan itu adalah setelah kelulusan tahap 1. Itu ingat ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tahu berapa sisanya ataupun kelebihan formasi tahap 1 setelah adanya pengumuman kelulusan. Namun sebenarnya untuk bisa mengetahui perkiraan sisa jumlah formasi, kita tidak harus menunggu pengumuman seleksi tahap 2, tahap 1 ya, di mana kita bisa mengetahui perkiraan jumlah sisa formasi itu dengan melihat berapa sih jumlah pelamar di masing-masing formasi di tahap 1 yang mendapatkan status yang tidak memenuhi syarat dan yang dinyatakan memenuhi syarat. Artinya yang bagi rekan-rekan yang memenuhi syarat ini pasti formasinya sudah habis ya, akan diambil oleh mereka. Tapi bagi rekan-rekan yang TMS berarti formasi itu dianggap tidak ada pelamarnya. Jumlah formasi P3K tahap 1 dikurangi saja dengan pelamar yang memenuhi syarat. Itulah perkiraan kasar jumlah formasi yang akan diperebutkan pada honorer non-database dan lulusan PPG di tahap 2. Nah, jadi cukup simpel ya untuk mengetahui berapa sisa formasi, berarti kita menghitung berapa jumlah formasi total, kemudian kita kurangi rekan-rekan yang dinyatakan memenuhi syarat. Tentu itu dari pengumuman Pemda juga, daftar peserta yang memenuhi syarat, dan kemudian kita juga bisa bandingkan dengan data rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian Bapak Ibu, informasi kedua ini berkenaan dengan rekan-rekan P1 yang saat ini mengikuti P3K 2024. Ini ada kabar yang cukup pasti Bapak Ibu bahwa rekan-rekan dari swasta ini bakal dikembalikan ke swasta saat dinyatakan lulus P3K 2024. Ini statement terbaru ya. Penempatan guru P3K ke sekolah swasta hampir pasti. Dengan demikian, guru swasta yang lulus P3K tidak perlu bekerja di sekolah negeri. Mendikdasmen menyampaikan sudah ada secerca harapan dari audiensi kementerian dengan organisasi penyelenggara pendidikan. Kami sudah juga bersurat kepada Pak Prabowo terkait P3K agar guru-guru yang berasal dari swasta dan kemudian diterima di program P3K dapat ditugaskan kembali ke sekolah swasta. Namun sekali lagi Bapak Ibu, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, sebenarnya rekan-rekan guru ini malah yang tidak mau kembali ya ke sekolah swasta. Meski demikian, Mendikdasmen melanjutkan bahwa persoalan distribusi guru di Indonesia harus menjadi bagian dari kebijakan di tingkat nasional. Hal ini berkaitan dengan sistem rekrutmen dan pembinaan guru yang dalam beberapa hal tidak dapat dilepaskan dari sistem otonomi daerah. Yang punya guru itu sebenarnya Pemda, jadi perlu kolaborasi pusat dan daerah untuk pemerataan guru agar tidak jomplang, karena ada yang berlebih dan ada juga yang kurang. Khususnya daerah perkotaan ini dikatakan berlebih. Saat ini lanjutnya Mendikdasmen masih menunggu ya jawaban surat yang dikirim ke Pak Presiden, mengingat banyak sekali aspirasi dari organisasi baik profesi maupun ormas penyelenggara pendidikan. Saya kira 100% yang swasta itu meminta supaya guru-guru P3K dapat ditugaskan di sekolah swasta. Nah, kita berharap dengan adanya regulasi penempatan guru swasta kembali ke swasta ini
akan mengurangi dampak pemecatan tenaga pendidik, geser-menggeser guru induk, serta kekurangan guru di sekolah swasta dan tidak mengganggu penempatan rekan-rekan guru di sekolah negeri. Nah, bagi rekan-rekan guru swasta yang merasa keberatan, silakan komen ya di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3K tadi gimana kemungkinan? Kami masih menunggu jawaban surat yang kami kirimkan kepada Presiden. Tapi aspirasi yang kami terima dari banyak sekali organisasi, baik organisasi profesi maupun ormas-ormas yang menyelenggarakan pendidikan, saya kira 100% ya, 100% yang swasta itu. Apalagi Muhammadiyah ya. Enggak, Muhammadiyah salah satunya. Itu meminta supaya guru-guru P3K itu dapat ditugaskan di sekolah-sekolah swasta. Prof, satu lagi, ini kan sekarang guru berlomba-lomba untuk menjadi guru penggerak karena mereka dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah. Tadi Prof disinggung bahwa menjadi kepala sekolah tidak bisa instan. Apakah ini isyarat bahwa akan menjadi pertimbangan untuk kepala sekolah dari guru penggerak? Ya, banyak aspirasi dari masyarakat, juga dari para kepala-kepala dinas yang kami sempat bertemu untuk kepala sekolah itu dipilih atau diangkat dari mereka yang memang betul-betul punya kompetensi. Mereka mengikuti dan mengalami berbagai proses untuk menjadi kepala sekolah. Tapi sekali lagi ini belum menjadi kebijakan, tapi aspirasi yang kami terima dari banyak kepala dinas menghendaki agar guru-guru penggerak itu tidak otomatis menjadi kepala sekolah, karena aspirasi mereka, kepala sekolah itu ya mereka yang memang memulai dan memiliki pengalaman serta penjenjangan untuk sampai dia menjadi kepala sekolah. Tapi belum ini ya, tapi kami belum mengambil kebijakan ya. Ini masih aspirasi yang kami terima dari masyarakat. Kebijakannya nanti sampai betul-betul ada peraturan menteri yang mengenai.